Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya di pembelajaran kali ini. Untuk kesempatan kali ini nanti kita akan membahas mengenai beberapa soal pola bilangan tentunya. Tapi sebelumnya Ustadz pengen memberikan sebuah pesan ya buat kalian ya mengenai manusia sampah. Apa itu manusia sampah? Perlu kalian pahami bahwasanya manusia sampah ini adalah sesuatu hal yang kurang baik. Misalkan kalian melihat sampah kemudian mencium di sekitarnya, otomatis apa yang kalian rasakan? Pasti sesuatu yang bau busuk seperti itu. Lalu bagaimana? Misalkan di sini, Ustaz akan memberikan contoh mengenai manusia sampah ya. Pertama, misalkan ada seseorang perempuan, dia pulang dari suatu pekerjaan di tengah malam, kemudian dia bertemu dengan salah satu seorang laki-laki. Ternyata seorang laki-laki adalah seorang pemabuk. Kemudian di tengah jalan itu, seorang laki-lakinya itu mengganggu perempuannya. Kemudian dia diganggu perempuannya, namun akhirnya perempuan bisa lolos seperti itu. Kemudian sampai di rumah, dia bercerita kepada ayahnya mengenai kejadian itu. Ternyata jalan yang dilalui ini adalah jalan yang berbeda seperti biasanya. Ya, biasanya dia lewat jalan A, ternyata dia lewat jalan yang B. Ternyata lewat jalan yang B ini dia bertemu dengan seorang pemabuk itu. Berarti di sini jelas ya, seorang pemabuk ini adalah seorang manusia sampah karena kehadirannya itu tidak diharapkan. Dia hanya sebagai pengganggu. Dia adalah sesuatu yang tidak diharapkan seperti itu. Kemudian untuk kalian di sini, harapannya adalah kalian jangan sampai menjadi manusia sampah ketika di rumah, ketika dimanapun berada seperti itu. Ibaratnya kalian di rumah itu diharapkan kehadirannya seperti itu. Misalkan kalian di rumah kemudian ada sesuatu yang kurang baik, kemudian kalian membenarkan, berarti itu bagus juga. Kemudian di rumah kalian membantu orang tua, berarti itu diharapkan sama orang tua. Kemudian ketika pembelajaran daring atau online kalian mengumpulkan tepat waktu, itu juga merupakan hal sesuatu yang diharapkan sama semua pihak tentunya, karena itu melatih kalian untuk disiplin dan lain sebagainya. Kemudian pesan lagi sedikit dari Ustadz untuk pembelajaran matematika ini adalah yang kedua adalah mengenai semangat ya. Kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah, kemudian belajarnya online, tapi insya Allah dari Ustadz akan membimbing kalian ketika ada sesuatu yang tidak jelas, silakan kalian bertanya di forum. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan pembahasan di sini ya. Kita akan pembahasan mengenai soal-soal kemarin yang kalian kerjakan ya. Di sini ada halaman 9 dan halaman 14. Kita akan bahas bersama-sama di sini ya. Ini untuk yang pertama kali adalah soal nomor 5 ya. Kita bahas bersama-sama. Ini ada soal nomor 5, yaitu bilangannya 1, 2, 3, 5, 8, 13. Tentukan 3 bilangan berikutnya. Tentukan 3 pola berikutnya. Langkah awal bagaimana? Kita mengidentifikasi atau menganalisis, memperhatikan polanya. Jadi kita lihat polanya terlebih dahulu, apakah nambah atau ngurang, kali atau bagi. Coba kita perhatikan, dari 1 ke 2, nambah 1, 2 ke 3, nambah 1, 3 ke 5, nambah 2, 5 ke 8, nambah 3. Ternyata penambahannya belum konsisten. Apakah penjumlahan sebelumnya? Kita cek bersama-sama ya. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Oke, berarti ini penjumlahan bilangan sebelumnya. Jadi, untuk menemukan angka 3 ini, yaitu penjumlahan dari 1 tambah 2, ketemunya 3. Kemudian ketemu 5 ini diperoleh dari penjumlahan sebelumnya, yaitu 2 tambah 3, 5. Ya kan? Kemudian 8 dari mana? Penjumlahan sebelumnya, yaitu 3 tambah 5, 8. Ya kan? Kemudian 13 dari mana? Sama, dari penjumlahan sebelumnya, yaitu 5 tambah 8, ketemunya 13. Kemudian untuk suku yang sebelah sini berapa? Berarti untuk suku berikutnya 8 tambah 13, yaitu berapa? 21. Kemudian untuk suku berikutnya berarti sama, yaitu 13 tambah 21 sama dengan 34.
Kemudian suku terakhir di sini atau suku yang ketiga yang kita cari yaitu 21 tambah 34 sama dengan 55. Jadi kesimpulannya 3 bilangan berikutnya atau 3 pola berikutnya adalah 21, 34, dan 55. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Di sini soal yang 3A di sini ya. Kita akan perhatikan bersama-sama soal 3A. Di sini ada bilangan yaitu 2, 4, 8, 14. Kemudian kita akan menentukan 2 bilangan berikutnya. Bagaimana caranya? Apakah nambah, ngurang, kali, atau bagi? Kita lihat bersama-sama dari 2 ke 4, ini nambahnya adalah 2. Kemudian dari 4 ke 8, nambahnya 4, kemudian dari 8 ke 14 nambahnya adalah 6. Sehingga kita bisa simpulkan penambahannya adalah naik. Ini penambahan bilangan genap. Otomatis untuk suku berikutnya ini nambahnya adalah nambah 8. Sehingga 14 tambah 8 ketemunya itu 22. Kemudian suku berikutnya nambah 10. Sehingga 22 nambah 10 sama dengan 32. Jadi kesimpulannya untuk 2 suku berikut adalah 22 dan 32. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal yang ke-3B ya di sini atau soal yang ketiga. Di sini caranya sama, kita harus memperhatikan polanya terlebih dahulu. Jadi kalian tidak harus menggunakan rumus atau cara, tetapi kalian memperhatikan polanya ya. Kita lihat nomor 3B, dari 7 ke 14, ini nambah, kurang, kali, atau bagi. Ternyata nambah di sini ya. Nambahnya yaitu 7, kemudian 14 ke 21, nambah 7 juga, kemudian 21 ke 28, nambahnya adalah 7. Jadi kesimpulannya untuk pola bilangan ini penambahnya adalah tetap, yaitu nambahnya 7. Sehingga untuk suku berikutnya kita tambahkan saja dengan bilangan 7. 28 nambah 7 sama dengan 35, kemudian 35 nambah 7 sama dengan 42. Jadi kesimpulannya untuk 2 bilangan berikutnya yaitu 35 dan 42. Oke, tetap semangat ya semuanya. Kita sudah hampir sampai ke bagian akhir. Ini sudah ke soal yang keempat, yaitu soal nomor 3C. Kita perhatikan di sini untuk soal nomor 3C, untuk bilangannya ada angka 1, 3, 6, 10. Tentukan 2 suku berikutnya. Kemudian kita perhatikan dengan seksama bagaimana polanya, apakah nambah, kurang, kali, atau bagi. Dari 1 ke 3 ini ternyata nambah. Nambah berapa? Nambahnya itu 2. Kemudian dari 3 ke 6 ini juga nambah sepertinya, yaitu nambah 3. Kemudian dari 6 ke 10 nambah juga sepertinya, yaitu nambah 4. Jadi kita bisa simpulkan untuk penambahannya adalah naik 1. Sehingga untuk suku berikutnya di sebelah sini 10 nambah 5, sehingga ketemunya adalah 15. Kemudian untuk suku berikutnya 15 nambah 6, yaitu 21. Jadi kesimpulannya untuk 2 suku berikutnya yaitu 15 dan 21. Alhamdulillah kita sudah sampai pada soal terakhir di sini yang kita akan bahas ya. Di sini soalnya ada perbedaan, yaitu mengenai pecahan, tapi inti cara pengerjaannya sama dengan soal-soal sebelumnya, yaitu mencari polanya terlebih dahulu. Kita lihat nomor 3D di sini. Terdapat barisan bilangan yaitu 2/3, kemudian 5/7, 8/11, 11/15. Kalian disuruh mencari 2 bilangan berikutnya. Kita selesaikan bagian atas terlebih dahulu ya. Kita selesaikan bagian pembilangnya terlebih dahulu. Kita lihat polanya terlebih dahulu. Dari 2 ke 5 nambah atau ngurang, kali atau bagi. Ternyata nambah. Nambah berapa ini? Nambah 3. Kemudian dari 5 ke 8 nambah 3 juga. Kemudian 8 ke 11
nambah 3, sehingga otomatis untuk suku berikutnya kita tambahkan 3 saja, yaitu 11 tambah 3 sama dengan 14. Kemudian suku berikutnya 14 nambah 3 sama dengan 17. Kemudian untuk bagian bawah, bagian menyebut, kita amati polanya juga. Dari 3 ke 7, apakah nambah, kurang, kali, atau bagi? Ternyata nambah. Nambah berapa? Nambah 4. Kemudian dari 7 ke 11, nambah 4 juga. Dari 11 ke 15, nambah 4. Kemudian dari 15 ke suku berikutnya, kita tambahkan 4 juga, menjadi 19. Kemudian suku berikutnya lagi, 19 tambah 4 sama dengan 23. Jadi kesimpulannya untuk dua suku berikutnya di sebelah sini menjadi 14 per 19, kemudian 17 per 23.